Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari Sikes Maharani Malang. Saya sebagai moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator. Terima kasih untuk waktunya teman-teman semua yang sudah mengikuti penyuluhan dari kami, yaitu tentang hipertensi. Dan ini nanti sesinya ada 2, yaitu sesi pemateri sama sesi tanya jawab. Dan untuk pemaparan materi, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Luar biasa baik. Wah, luar biasa baik ya tentunya. Nah, teman-teman, perkenalkan saya Mutiara Rengganis. Di sini saya perwakilan dari kelompok 9 yang akan membahas mengenai materi hipertensi. Nah, biasanya kalau kita menyebutnya hipertensi itu sebagai tekanan darah tinggi. Sebelum lanjut ke materi, ini saya punya video buat gambaran teman-teman bagaimana sih hipertensi itu. Silahkan yang bertugas untuk memaparkan videonya. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah keadaan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm merkuri atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm merkuri. Tekanan darah sistolik adalah jumlah yang diukur dalam setiap detak ketika jantung berkontraksi dan mendorong darah melalui arteri ke seluruh tubuh. Angka tekanan darah sistolik yang normal adalah sekitar 120 mm merkuri. Sedangkan tekanan darah diastolik adalah tekanan darah di dalam arteri saat jantung sedang tidak berdegup. Angka tekanan darah diastolik yang normal adalah 80 mm merkuri. Secara global, 1 miliar orang di dunia memiliki hipertensi. 2/3 diantaranya tinggal di negara berkembang dengan prevalensi yang terus meningkat tajam. Diprediksi, pada tahun 2025, sebanyak 29% orang dewasa di seluruh dunia terkena hipertensi. Hingga saat ini, hipertensi menjadi penyebab kematian sekitar 8 juta orang setiap tahun. Sebanyak 1,5 juta diantaranya terjadi di Asia Tenggara. Hipertensi disebut the silent killer karena sering muncul tanpa keluhan. Penderita umumnya tidak tahu kalau mengidap hipertensi. Hanya 1/3 penderita hipertensi yang terdiagnosis oleh tenaga kesehatan, dan ironinya hanya 0,7% yang minum obat secara rutin. Ada 2 faktor risiko hipertensi. Yang pertama adalah faktor yang melekat pada penderita, seperti umur, jenis kelamin, dan genetik. Faktor kedua adalah faktor yang diakibatkan oleh perilaku hidup tidak sehat, seperti merokok, konsumsi garam berlebih, berat badan berlebih, atau kegemukan, diet rendah serat, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol, dan stres. Hipertensi bisa dicegah dengan melakukan pola hidup sehat yang dianjurkan seperti memenuhi gizi seimbang dan membatasi gula, garam, serta lemak, mempertahankan berat badan dan lingkar pinggang ideal, yaitu pria kurang dari 90 cm dan wanita kurang dari 80 cm. Olahraga teratur, stop merokok, hindari konsumsi alkohol, konsumsi obat secara teratur karena penderita hipertensi membutuhkan pengobatan yang lama dan terus-menerus sepanjang hidup. Ukur kadar gula darah, tekanan darah, dan periksa urin secara teratur. Tekanan darah yang diperiksa harus dicatat sehingga dapat dimonitor dengan ketat. Tidak semua penderita hipertensi mengenali atau merasakan keluhan maupun gejala. Namun biasanya, keluhan berikut yang dirasakan: sakit kepala, gelisah, jantung berdebar, penglihatan kabur, rasa sakit di dada, dan mudah lelah. Mengapa hipertensi berbahaya? Karena jika tidak dikontrol, hipertensi dapat menyebabkan terjadinya komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, kerusakan retina, penyakit pembuluh darah tepi, gangguan saraf, dan gangguan otak.
Setiap orang harus memeriksa tekanan darah secara rutin. Jika tekanan darahnya tinggi, segera konsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sebagian penyandang hipertensi dapat mengontrol tekanan darahnya dengan melakukan perubahan gaya hidup saja. Namun, sebagian lainnya memerlukan tambahan obat. Nah, itu tadi video pemaparan mengenai apa sih itu hipertensi. Dari video tadi mungkin teman-teman sudah punya gambaran mengenai hipertensi itu sendiri, kemudian penyebab dari hipertensi. Selanjutnya akan saya jelaskan. Silahkan kepada yang bertugas untuk memaparkan materinya. Nah, ini ada anggota dari kelompok kami, yaitu ada Vira Mutia Dewi, saya sendiri Mutiara Rengganis, dan juga ada Dewi Ulil Bacatil Faikoh. Yang pertama, ada pengertian dari hipertensi itu sendiri. Nah, hipertensi itu merupakan suatu peningkatan tekanan darah sistolik yang sedikitnya atau minimalnya itu 140 atau tekanan diastolik sedikitnya 90. Nah, hipertensi tidak hanya berisiko tinggi menderita penyakit jantung, tetapi juga menderita penyakit lain seperti penyakit saraf, kemudian ada ginjal dan pembuluh darah, dan makin tinggi tekanan darah, makin besar resikonya. Kemudian hipertensi merupakan suatu peningkatan abnormal tekanan darah dalam pembuluh darah arteri secara terus-menerus lebih dari satu periode. Next. Nah, yang pertama ada klasifikasi dari hipertensi sendiri. Hipertensi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada prahipertensi, di mana tekanan darah sistolik ini 120 sampai 139 mmHg, atau tekanan darah diastoliknya 80 sampai 89 mmHg. Ini termasuk tergolong dari prahipertensi. Nah, individu dengan prahipertensi tergolong beresiko lebih tinggi terkena hipertensi. Jadi, jika tekanan darah teman-teman ini 110/85 atau 130/79, tergolong individu yang terkena hipertensi atau yang beresiko terkena hipertensi. Nah, pada kondisi ini diperlukan perubahan gaya hidup. Supaya apa? Agar mengurangi resiko teman-teman terkena hipertensi di masa mendatang. Artinya, teman-teman harus mencegah terjadinya suatu hipertensi ini apabila teman-teman ada dalam nilai tersebut. Yang kedua, ada hipertensi tingkat 1, di mana tekanan darah sistoliknya 140 sampai 159, atau tekanan diastoliknya itu 90 sampai 99 mmHg. Jika tekanan darah sistolik atau diastolik teman-teman ini berada pada rentan atau sekitar angka tersebut, teman-teman sudah memerlukan pengobatan karena resiko terjadinya kerusakan pada organ ini menjadi lebih tinggi. Kemudian ada hipertensi tingkat 2. Kalau hipertensi tingkat 2 ini, tekanan darah sistolik teman-teman ini lebih dari 160. Kalau sedangkan darah diastoliknya itu lebih dari 100 mmHg. Pada tahap hipertensi tingkat 2 ini, biasanya penderita itu membutuhkan lebih dari satu obat. Kerusakan organ tubuh mungkin sudah terjadi. Begitu juga dengan kelainan kardiovaskuler atau yang biasa disebut dengan jantung, walaupun belum tentu bergejala. Yang keempat, ada hipertensi klinis. Jika tekanan darah teman-teman ini tiba-tiba melebihi 180/120, teman-teman mengalami hipertensi krisis.
Pada tahap ini, teman-teman harus segera menghubungi dokter, teman-teman konsul kepada dokter apabila teman-teman mengalami tanda-tanda kerusakan organ, seperti adanya nyeri dada, kemudian adanya sesak nafas, sakit punggung, kemudian mati rasa, perubahan pada penglihatan, atau kesulitan berbicara. Tekanan darah ini sangat berpengaruh oleh faktor fisiologis atau kondisi tubuh saat pemeriksaan. Oleh karena itu, untuk memastikan diagnosis hipertensi, perlu dilakukan pengukuran minimal 2 kali dengan jarak 1 minggu. Jadi teman-teman dengan jarak 1 minggu itu, teman-teman melakukan pemeriksaan tekanan darah minimal 2 kali. Jika dalam 2 kali pengukuran lalu hasil tekanan darah teman-teman berbeda jauh, hasil yang akan diambil adalah hasil pengukuran tekanan darah yang lebih tinggi. Next. Nah, kemudian kalau tadi ada klasifikasi hipertensi, di sini ada penyebab dari hipertensi itu sendiri. Teman-teman, yang perlu diperhatikan ada 2 penyebab dari hipertensi itu. Yang pertama ada hipertensi primer, yang kedua ada hipertensi sekunder. Di mana hipertensi primer ini biasa kita sebut dengan hipertensi esensial atau hipertensi yang kurang 90% atau tidak diketahui penyebabnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti genetik. Nah, individu atau keluarga hipertensi itu memiliki potensi lebih tinggi menyebabkan penyakit hipertensi. Artinya ini hipertensi itu bisa turun-temurun. Kemudian ada juga jenis kelamin dan usia. Kalau lelaki berusia 35 sampai 50 tahun itu dan wanita yang telah menopause itu beresiko tinggi mengalami penyakit hipertensi. Kemudian ada juga konsumsi tinggi garam atau kandungan lemak. Nah, konsumsi garam yang tinggi atau konsumsi makanan dengan kandungan lemak yang tinggi ini beresiko sangat tinggi mengalami penyakit hipertensi. Kemudian ada juga berat badan yang obesitas. Berat badan yang lebih 25% melebihi berat badan ideal itu sering dikatakan dengan berkembangnya hipertensi atau beresiko terjadinya hipertensi. Kemudian ada juga gaya hidup merokok dan konsumsi alkohol. Merokok dan konsumsi alkohol itu sering dikaitkan dengan berkembangnya hipertensi karena reaksi bahan atau zat yang terkandung dalam keduanya. Itu tadi kalau hipertensi primer. Yang kedua, penyebab dari hipertensi sekunder itu jenis hipertensi yang diketahui penyebabnya. Kalau hipertensi yang primer tadi tidak diketahui penyebabnya, kalau yang sekunder diketahui penyebabnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti penyakit parenkin atau vaskuler ginjal. Nah, penyakit ini merupakan penyakit utama penyebab terjadinya hipertensi sekunder. Hipertensi renovaskuler berhubungan dengan penyempitan atau lebih arteri besar yang secara langsung membawa darah ke ginjal, sehingga 90% lesi arteri renal pada pasien dengan hipertensi disebabkan oleh aterosklerosis atau fibrous dysplasia, yaitu pertumbuhan abnormal jaringan fibrous. Penyakit parenkim ginjal terjadi dengan infeksi, kemudian inflamasi atau perubahan struktur serta fungsi ginjal. Kemudian ada juga contoh dari hipertensi sekunder itu ada penggunaan kontrasepsi hormonal atau estrogen. Kontrasepsi secara oral yang memiliki kandungan estrogen dapat menyebabkan terjadinya hipertensi melalui kandungan estrogen. Melalui mekanisme renin-aldosteron mediated volume expansion, pada hipertensi ini tekanan darah akan kembali normal setelah beberapa bulan penghentian oral kontrasepsi. Ada juga karena gangguan endokrin. Disfungsi medula adrenal atau korteks adrenal ini dapat menyebabkan hipertensi sekunder.
Adrenal mediated hypertension disebabkan kelebihan primer kortisol dan katekolamin. Kemudian hipertensi juga bisa disebabkan karena kegemukan atau obesitas, sehingga pada penderita hipertensi itu ada perasaan malas berolahraga. Kemudian hipertensi juga bisa disebabkan karena stres yang cenderung menyebabkan peningkatan tekanan darah untuk sementara waktu. Kemudian pada kehamilan atau ibu hamil itu juga bisa menyebabkan terjadinya hipertensi. Ada juga karena luka bakar dan peningkatan tekanan vaskuler. Next. Nah, di sini ada tanda dan gejala dari hipertensi itu sendiri. Menurut Tambayong dalam Nurarif AH dan Kusumaha tahun 2016, ada tanda dan gejala atau yang biasa disebut dengan manifestasi klinis pada hipertensi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, tidak ada gejala, dan yang kedua, gejala yang lazim. Nah, pada penderita hipertensi ini, kalau tidak ada gejala yang spesifik, dapat dihubungkan dengan peningkatan tekanan darah. Selain penentuan tekanan darah arteri oleh dokter yang memeriksa, hal ini berarti hipertensi arterial tidak akan pernah terdiagnosa jika tekanan darah tidak teratur. Kalau yang kedua, gejala yang lazim ini sering dikatakan bahwa gejala terlazim yang menyertai hipertensi itu seperti nyeri kepala dan kelelahan. Kemudian dalam kenyataan ini merupakan gejala yang lazim mengenai kebanyakan pasien yang mencari pertolongan medis. Beberapa pasien yang menderita hipertensi itu biasanya merasakan mengeluh sakit kepala atau pusing, kemudian lemas, kelelahan, ada juga yang sampai sesak nafas, kemudian pasien merasa gelisah, sampai mual dan muntah, ada juga epistaksis dan kesadaran pasien itu menurun. Next. Kalau tadi ada tanda dan gejala, di sini ada faktor resiko hipertensi. Nah, salah satu faktor resiko hipertensi itu adalah penambahan usia. Pada wanita, tekanan darah tinggi ini biasanya terjadi mulai dari usia 65 tahun. Sementara itu kalau pada pria dimulai pada usia 45 tahun. Beberapa kondisi penyakit kronis juga dianggap sebagai faktor resiko hipertensi, termasuk juga diabetes, kemudian gangguan tidur, dan penyakit ginjal. Nah, selain itu terdapat beberapa faktor resiko lain yang banyak dipengaruhi oleh gaya hidup, seperti stres, kemudian terlalu banyak konsumsi garam, obesitas, dan sebagainya. Next. Nah, pencegahan dan pengendalian hipertensi itu seperti apa sih? Yang pertama, kita bisa mengurangi konsumsi garam. Artinya, teman-teman ini dalam mengkonsumsi garam itu jangan berlebihan. Jangan sampai kita melebihi 1 sendok teh itu perharinya. Kemudian yang kedua, melakukan aktivitas fisik secara teratur. Misalkan seperti jalan kaki 3 km atau berolahraga 30 menit per hari, minimal 5 kali dalam seminggu. Kemudian yang ketiga ada juga tidak merokok dan menghindari asap rokok. Artinya teman-teman ketika teman-teman tidak merokok, teman-teman juga diharuskan atau mengurangi asap rokok. Yang keempat, diet dengan gizi seimbang. Kemudian yang kelima juga mempertahankan berat badan ideal. Artinya apa? Teman-teman tidak sampai mengalami obesitas yang berisiko untuk mengalami hipertensi. Yang keenam, ada juga menghindari minuman beralkohol. Next.
Nah, kesimpulannya yang perlu diperhatikan bahwa pola makan dengan pemilihan makanan yang kurang tepat ini sangat berpengaruh terhadap penyakit hipertensi yang terjadi. Pola makan yang dapat mengakibatkan hipertensi adalah sering mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi natrium dan tinggi lemak. Selain pola makan, stres juga berpengaruh terhadap hipertensi. Stres dapat mengakibatkan tekanan darah naik. Jika hal ini berlangsung terus-menerus, maka dapat mengakibatkan hipertensi. Diperlukannya aktivitas fisik untuk mencegah hipertensi. Next. Nah, itu tadi materi dari hipertensi. Selanjutnya di sini kami punya pamflet atau poster yang mungkin bisa teman-teman gunakan sebagai pengingat dari materi hipertensi itu sendiri. Dan bisa dilihat di sini ada pengertian dari hipertensi itu sendiri. Teman-teman bisa memahami secara singkat, kemudian ada tanda dan gejalanya. Apabila saudara atau mungkin teman-teman sendiri merasakan tanda dan gejala tersebut, teman-teman bisa langsung cek tensi atau mengukur tekanan darah agar untuk mencegah terjadinya hipertensi. Kemudian ada juga di sini klasifikasi dari hipertensi itu sendiri. Kalau teman-teman sudah melakukan pemeriksaan, teman-teman menentukan ada di klasifikasi yang manakah teman-teman. Kemudian ada juga pencegahan dan pengendalian hipertensi agar tidak menjadi penyakit yang serius. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemateri. Dan untuk teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Monggo bisa langsung. Saya izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Mengapa tekanan darah tinggi dapat menyebabkan stroke? Terima kasih. Sama-sama. Saya tampung dulu ya. Apakah ada pertanyaan lagi dari yang lain? Saya izin bertanya. Ya, silakan. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya, sangat menarik sekali. Lalu hipertensi biasanya disebut dengan silent killer. Pertanyaannya adalah, apa sih hipertensi jas putih itu? Kenapa bisa terjadi? Lalu solusinya seperti apa jika kita mengalami hipertensi jas putih? Terima kasih. Oh iya, kata pemateri tadi untuk pertanyaan dari Mas Chandra, mohon diulang kalau nggak gitu ditaruh di kolom chat ya, soalnya suaranya nggak jelas katanya. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Yuliadi. Mengapa orang lanjut usia lebih beresiko mengalami hipertensi? Baik untuk pemateri ataupun yang lain panitia dari penyuluhan ini, kalau mau menyampaikan langsung menjawab pertanyaan dari masing-masing penanya, langsung saja bisa dijawab.
Mohon izin moderator, saya ingin menjawab pertanyaan dari Pak Yulianti. Ya, silakan, Mbak. Nah, ada pertanyaan mengapa orang lanjut usia itu lebih beresiko mengalami hipertensi. Nah, jawabannya hal ini dikarenakan pembuluh darah itu cenderung akan semakin mengeras atau kaku seiring dengan bertambahnya usia. Nah, mengerasnya pembuluh darah itu membuat jantung harus bekerja lebih keras sehingga membuat tekanan darah pada lanjut usia itu lebih tinggi, seperti itu. Apakah bisa diterima jawaban dari saya, Pak Yulianto? Baik, sama-sama Pak Yulianto. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Angga. Mengapa tekanan darah tinggi dapat menyebabkan stroke? Nah, hipertensi kan bisa menyebabkan pembuluh darah itu menyempit, bocor, pecah, atau tersumbat. Nah, hal ini dapat mengganggu aliran darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke otak. Jika ini terjadi, sel-sel dan jaringan otak pun akan mati dan menyebabkan terjadinya stroke. Bagaimana untuk Mas Angga? Sama-sama. Ini tadi dari Mas Chandra ya. Apa yang dimaksud dengan hipertensi jas putih? Bagaimana hal itu bisa terjadi dan bagaimana solusinya ketika kita mengalami hipertensi jas putih? Terima kasih banyak. Sama-sama. Apakah ada pertanyaan lain? Monggo bisa ditanyakan. Ini ada pertanyaan lagi dari Raja. Apakah hipertensi beresiko penyakit jantung koroner dan apakah penanganannya? Mohon izin moderator, saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Chandra. Oh iya Mbak, silakan. Apa yang dimaksud dengan hipertensi jas putih?
Bagaimana hal itu bisa terjadi dan bagaimana solusinya ketika kita mengalami hipertensi jas putih. Nah, baik, hipertensi jas putih itu adalah suatu kelainan seseorang yang mengalami tekanan darah tinggi apabila bertemu dengan tenaga medis, misalkan dengan dokter. Jadi ada orang ketika bertemu dengan tenaga kesehatan itu, mereka langsung merasa ketakutan. Nah, hal itu membuat tekanan darah pasien itu menjadi tinggi. Pada umumnya tekanan darah seseorang akan stabil, namun pada orang yang mengalami hipertensi jas putih, tekanan darahnya akan menjolak tinggi ketika bertemu dengan tenaga kesehatan. Terdapat banyak faktor sebenarnya yang menyebabkan seseorang rentan terkena hipertensi jas putih. Biasanya ini bisa terjadi pada seseorang yang memiliki gangguan cemas atau bahkan sampai depresi. Kalau untuk penanganannya hipertensi jas putih itu sendiri, hingga detik ini penanganan hipertensi jas putih masih menuai kontroversi dengan pertanyaan umum, apakah hipertensi ini membutuhkan terapi secara khusus. Hal ini terkait waktu mulai terapi obat-obatan, kemudian meskipun demikian perubahan gaya hidup tetap disarankan. Nah, jika teman-teman ini mengalami kondisi hipertensi jas putih, penanganannya yaitu kurangilah makanan yang tinggi garam dan jauhi makanan yang mengandung lemak jenuh yang tinggi seperti daging sapi, kemudian kambing, susu, dan berbagai produk olahan lainnya seperti keju, es krim, maupun yogurt, dan aneka makanan yang berminyak dan berlemak. Selain itu, coba teman-teman untuk menjadwalkan olahraga secara rutin untuk menurunkan tekanan darah. Olahraga yang disarankan adalah aerobik seperti lari pada pagi hari dan berenang. Kedua olahraga itu mungkin memiliki dampak yang baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah teman-teman. Bagaimana Mas Chandra? Apakah jawaban dari saya bisa diterima? Bagaimana untuk Mas Chandra? Penjelasannya padat dan sudah bisa diterima. Terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, sama-sama, Mas. Apakah ada yang ditanyakan lagi sebelum kita mengakhiri perjumpaan hari ini? Pertanyaan yang belum dijawab dari Mas Raja ya.
Apa ada pertanyaan lagi? Mungkin untuk sharing-sharing tentang hipertensi, apa bagaimana? Mohon izin moderator, saya ingin menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat. Dari pertanyaan Mas Raja, apakah hipertensi beresiko penyakit jantung koroner dan apakah penanganannya sama? Iya Mbak, silakan. Nah, pada keadaan tertentu itu, tekanan darah tinggi dapat meretakkan kerak atau plak di pembuluh darah koroner. Serpihan yang terlepas dapat menyumbat aliran darah sehingga terjadi serangan jantung. Penderita tekanan darah tinggi ini beresiko 2 kali lipat menderita penyakit jantung koroner. Artinya, untuk penderita hipertensi itu bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Lalu untuk pengobatannya bagaimana? Pengobatannya sama. Yang pertama ada perubahan gaya hidup, di mana fokus utama untuk pengobatan penyakit jantung koroner itu adalah perubahan gaya hidup menjadi lebih sehat. Dikombinasikan dengan konsumsi obat atau prosedur medis, misalkan berhenti merokok, kemudian membatasi minuman alkohol atau tidak mengkonsumsi, kemudian mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, mengurangi stres, menjaga berat badan tetap ideal, dan rutin berolahraga. Selain perubahan gaya hidup, ada juga konsumsi obat. Obat pengencer darah, kemudian statin, obat penghambat enzim pengubah angiotensin, kemudian ada juga operasi yang dilakukan jika penyempitan pembuluh darah ini disebabkan karena penumpukan ateroma. Mungkin itu jawaban dari saya. Bagaimana Mas Raja? Apakah bisa diterima? Oke Mbak, bisa. Baik. Untuk pertanyaannya, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin bertanya lagi, Kak. Ya, silakan. Apa saja yang menyebabkan tekanan darah tinggi pada anak? Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Angga. Apa saja yang menyebabkan tekanan darah tinggi pada anak? Sebagian hipertensi pada anak-anak disebabkan oleh penyakit ginjal juga karena penyebab lain seperti kondisi jantung dan masalah hormon endokrin tertentu. Hipertensi esensial atau primer dapat terjadi pada si kecil yang berusia lebih besar, terutama mereka yang memiliki riwayat keluarga hipertensi. Namun, pola makan yang tidak sehat juga bisa menyebabkan tekanan darah tinggi pada anak. Dan mungkin selama ini orang tua tidak menyadari, tapi pemberian makanan snack dalam kemasan bisa memicu terjadinya tekanan darah tinggi pada si kecil. Adapun kandungan garam yang terdapat dalam makanan ringan seperti garam natrium, baking soda, pengawet makanan atau vetsin bisa menjadi menyebabkan tekanan darah tinggi pada anak. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih untuk waktunya dari teman-teman. Sebelum saya akhiri, kita sesi foto dulu ya. Mohon untuk on cam semua. Yang mau on cam, monggo. Masa cuma bertiga ini, berempat. Satu dari peserta. Untuk yang lain,
Mungkin nggak ada yang mau on cam ya. Udah, langsung saya SS ya. 1, 2, 3. SS apa sih? Udah. Oh, ada yang on, Mbak Ajeng, mohon on cam nggak apa-apa. Oke, udah selesai. Terima kasih untuk waktunya, teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah kata dari acara siang hari ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman boleh Terima kasih semuanya. keluar. Terima kasih. Terima kasih.